A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini kita wajib menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur dan bersyukur atas rahmat yang terus kita terima hingga malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, ditambah semangat dan kesabaran dalam rangka sharing keilmuan menuju ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita juga aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Insyaallah mudah-mudahan keturunan kita, anak-anak cucu kita dan dzuriat kita nantinya bisa mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya akan melanjutkan sharing saya, yaitu tentang Asmaul Husna Ar-Razzaq yang berhubungan erat dengan kuantum rezeki yang kita bahas sudah dari pekan-pekan kemarin. Ahad kemarin kita sudah membahas tentang Ar-Razzaq yang ada dua di dalam Al-Quran yang kita pahami, yaitu ada Ar-Razik dan Ar-Razzaq. Kemarin sudah kita bahas, yaitu mengenai Ar-Razik ada di dalam surat Al-Maidah ayat 114. Kemudian kalau Ar-Razzaq yaitu diantaranya di surat Ad-Dariyat ayat 58. Kemarin sudah kita bahas, di antaranya yang selalu kita ingat dan ini memang menjadi sering kita baca gitu ya. Kalau di dalam Al-Maidah 114 yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warzuqna wa anta khairur razikin." Ya. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rezeki dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, ini Ar-Razik ya, salah satunya di dalam surat Al-Maidah 114. Kalau Ar-Razzaq itu salah satunya ada di dalam surat Ad-Dariyat ayat 58, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatul matin." Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik kekuatan yang sangat kokoh ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq ya, yang Maha pemberi rezeki, dan Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Kemarin kita sudah membahas apa hubungannya antara Ar-Razzaq, yaitu Allah mempunyai sifat Asmaul Husna yang maha memberi rezeki, dengan sifat Allah yaitu Dzul Quwwatul Matin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang bersifat umum yaitu rezeki yang diberikan kepada manusia seluruhnya ya, baik yang orang yang sangat baik maupun orang yang sangat jahat. Kemarin sudah kita sampaikan, rezeki universal diberikan kepada seluruh makhluknya, tidak memandang derajat, tidak memandang kondisinya. Apakah dia kafir, apakah dia ateis, anoktis, atau dia muslim, diberi semuanya. Itu tadi yang pertama, rezeki yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala.
berikan kepada semuanya. Nah, khusus kepada yang mukmin, yang pun itu kemarin dalam pembahasan kita Asmaul Husna ya Rohim itu kan, ada rezeki spesial yang kita jelentrehin kemarin sampai 25, mungkin itu enggak lah 25 itu beratus-ratus lah gitu ya. Tapi contoh saja kemarin kita membahasnya itu sampai kita paham 20. Kalau kita telusuri lagi itu banyak lagi yang diberikan oleh khusus kepada orang mukmin dan tidak diberikan kepada orang kafir atau orang yang banyak maksiat katakanlah gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita memahami juga penting di sini bahwa kita jangan merasa bahwa akhirnya itu aku ini loh sebenarnya kan sholatnya kan masih bolong-bolong. Misalnya itu ya, misalnya sholatku itu masih bolong-bolong, ibadah itu ya juga ala kadarnya. Tapi faktanya rezekiku banyak, kan gitu, banyak karena kadang-kadang ngomong begitu kan. Ente itu yang setiap hari ke masjid motornya nggak ganti-ganti katanya gitu. Oh kita gemes kadang-kadang begitu ya. Tapi saya yakin bahwa bapak-bapak sekalian di sini sudah memahami ini dah. Apa sih itu yang kalau omongin kan gitu. Tapi itu sering kita paham, sering kita dengarkan kan ya. Nah, berarti Allah kan dia bilang berarti Allah itu kan sayang sama gue, sama saya. Buktinya apa? Loh, lihat tuh rumahku. Loh, motorku kemarin baru ganti nih. Ntar lagi aku mau beli mobil nih. Loh, kan gitu. Allah sangat sayang. Padahal aku sholatku bolong-bolong. Masya Allah. Ya, berbuat maksiat kok bangga. Jadi kita sebenarnya kalau mendengarkan orang seperti itu, kita tuh nelongso dan sedih. Ini orang berbuat maksiat tuh, kok bangga. Ada orang begitu Pak? Ada ya, banyak ya. Iyalah begitulah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia ini kepada siapapun yang memuja dunia dan bersifat hubud dunia. Kenapa diberikan ya? Kenapa diberikan kepada siapapun? Kenapa diberikan juga kepada orang kafir dalam tanda kutip kekayaan materi itu? Kok tidak diberikan saja kepada orang mukmin lah gitu? Biar orang mukmin nanti takutnya seperti kemarin saya sampaikan ya, kalau orang mukmin diberi rezeki yang berlimpah terus nggak kuat gitu loh. Karena kita kan nggak biasa pegang, kadang-kadang saya guyonan, saya mohon maaf saya teman-teman itu ya yang dalam tanda kutip dengan pemerintah itu kan bla 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 gitu ya. Kok begini kok begitu lain sebagainya lah. Iya ente nggak pernah pegang saya duit 25 miliar. Coba kalau ente dikasih ini satu koper 25 miliar, tolong mbak saya dibantu apa, mau nggak kamu menjadi baser apa ini nggak usah mikir Pak, meskipun ini dalam tanda kutip ya kurang bagus apa 25 miliar loh ini. Saya juga susah untuk nolaknya itu kira-kira. Iya enggak? Boleh ngomong enggak apalah, nggak mungkin lah. Iya, karena belum pernah lihat 25 miliar tadi. Mudah-mudahan kita bener enggak ya bisa. Entar lah ini ya. Alhamdulillah lah gitu ya. Dasar lah kira-kira kalau bisa begitu ya. Nah, itu bukan kepada tadi. Kenapa bukan diberikan kepada seorang mukmin atau ahli ibadah, Bapak Ibu sekalian? Ini kita akan bahas supaya kita memahami banget ya. Karena nanti hubungannya banyak ya. Karena kita itu mempunyai prinsip syariah yang sangat kuat ya. Dunia ini Bapak Ibu sekalian diisi oleh Allah, disebut oleh Allah, tidak ada harganya. Ya kan? Dunia itu nggak ada harganya. Allah menyebutkannya bahwa seluruh kekayaan di dunia ini, baik berupa emas, berupa perak, berupa rumah, istana, mobil mewah dan apa sebagainya, kebun yang luas dan sebagainya lah kira-kira begitu. Maka diisi oleh Allah, disebut oleh Allah tidak ada harganya. Nah gimana sih Ji?
Masa nggak ada harganya? Ini ilmu mantik ya. Masa sih nggak ada harganya? Orang semua di seluruh dunia juga mencari itu. Glory Gospel dan apa itu G3 itu ya? Glory Gospel apa lagi Ustaz? Gold ya kan? Katakanlah gitu. Jadi kekuasaan, kemudian emas dan kekayaan. Seluruh dunia itu mencari begitu. Kok dibilang nggak ada harganya kan begitu ya? Nah, di sisi kita Bapak Ibu sekalian, di sisi Allah kan tidak ada harganya, itu jelas ya. Di sisi kita memang ada harganya, di sisi Allah tidak. Karena apa? Tidak ada harganya, maka oleh Allah, karena Allah menyebut bahwa dunia kekayaan sebagainya tidak ada harganya, maka Allah memberikan kepada orang-orang yang kafir juga. Sehingga lebih masuk lagi, yaitu Rasulullah SAW bersabda, andaikan dunia ini lebih berharga dari apa Ustaz? Bapak Ibu, sayap seekor nyamuk, kan gitu. Sayap seandainya, kita bisa bayang nggak? Andaikan kekayaan di seluruh dunia ini, kan gitu ya? Ini kata Rasulullah kan. Kekayaan di seluruh dunia ini hanya berharga dari sayap seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan air seteguk pun kepada seorang kafir. Jadi kekayaan di seluruh dunia ini tidak lebih dari sayap seekor nyamuk. Bisa dipahami mboten kira-kira? Ya kita tambahkan lagi gitu kan ya. Jadi Allah kan menyebutkan bahwa dunia itu nggak ada apa-apanya, ya kan? Dibanding sayap seekor nyamuk pun itu tidak seimbang kalau ditimbang gitu loh. Intinya sebegitu. Tapi kan otak kita nggak bisa terima. Lah gimana sih ini pelajaran? Iya nggak? Oke ya, baik kita tambahkan nanti ya. Pertanyaannya, Allah itu memberikan nggak seteguk air kepada orang-orang kafir? Bukan hanya seteguk yang diberikan, bergalon-galon, bermetrik-metrik ton air di dalam bentuk air kemasan. Yang punya air kemasan siapa? Yang punya air kemasan yang banyak dijual itu loh. Ya enggak? Bukan hanya seteguk air diberikan, bermetrik-metrik galon ya, bermetrik, sehingga jadi air kemasan itu bahkan bertonton emas ya kan, bertonton emas itu dan perak, sehingga menjadi aneka perhiasan yang gemerlap banget di mana-mana itu ya. Kalau Bapak saya juga belum pernah sih nonton di film gitu ya. Kalau di film-film barat tuh di Paris itu kan, wah pakai gini. Kalau saya pernah lihat di Saudi itu, mohon maaf ya, ada orang yang menawar emas, masya Allah gitu ya. Jadi cincin, gelang, kemudian kalung gini, gebiak-gebiak ini, sun kuping, kemudian ada topinya juga, masya Allah. Ini mau dibeli semua. Ya kira-kira gitulah gitu. Atau mungkin aneka tambang sehingga orang menjadi raja tambang. Ya. Atau aneka lahan perkebunan sehingga orang menjadi raja sawit, raja hutan, kehutanan, mengelola mohon maaf itu hampir 1 juta hektar. Bisa bayangin nggak 1 juta hektar itu seberapa? Anda muterin gitu kira-kira naik sepeda ongkal berapa dia? Dimiliki oleh 1 orang. Kira-kira begitu ya. Nah, Allah mengasih semuanya itu kepada orang kafir ya, karena di sisi Allah tidak ada harganya itu yang dikasihkan itu. Kenapa? Ya di dunia memang harganya hanya di dunia. Sementara kehidupan di dunia itu kalau kita bandingkan berlipat-lipat dengan kehidupan di akhirat. Ya enggak? Kita memahami salah satunya ya. 1 hari di akhirat
atau 1 tahun di akhirat sama dengan berapa di dunia? 1000 tahun. Kalau itu saya menganalogikan itu, kenapa kok begitu? Karena saking besarnya alam akhirat. Jadi perputarannya itu supaya sama, satu akhirat itu berputar 1 kali seret sampai titik A lagi 1 tahun. Untuk mengejar itu bumi yang kecil harus berputar 1000 kali. Sehingga waktunya adalah 1 tahun perputaran di akhirat itu 1000 tahun perputaran di bumi. Jadi ketika orang-orang Yahudi bilang kami nanti hanya disiksa hanya beberapa hari saja di akhirat, dia nggak mikir bahwa beberapa hari itu sama dengan beberapa ratus tahun di dunia. Iya begitu kan? Memang repotnya begitu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu sekalian, jenengan itu kan misalnya kita itu punya sayap seekor nyamuk, punya 2 sayap nyamuk. Pak Ustadz Asep, Ustadz, sampai punya 2 sayap nyamuk. Aku minta 1 boleh nggak? Logika aja. Boleh nggak? Alah kok 1, 2 PNKB lah. Oh cuma sayap. Betul? Sama nyamuknya dia. Betul. Kenapa loh? Kenapa Ustadz Asep kok begitu? Oh saya minta 1 mah dikasih 2 sama nyamuknya. Kenapa? Karena sayap dan nyamuk itu nggak berharga bagi Ustadz Asep. Bisa dipahami ya? Kenapa diberikan orang kafir seluruh kekayaan di dunia? Karena kekayaan di dunia itu nggak berharga bagi Allah. Nggak ada sesayap seekor nyamuk. Nah, kembalinya kepada kita nanti Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya rezeki jasmani kita itu Allah Subhanahu wa taala, itu rezeki jasmani tadi yang berupa adalah harta benda, pangkat, derajat, kemewahan dan kekayaan lain sebagainya, itu diberikan kepada siapapun tanpa melihat dia seorang mukmin atau seorang kafir. Seorang mukmin ada loh Pak yang kaya, jangan dibilang nggak ada. Anda Bapak Ibu pergi ke Timur Tengah, banyak orang mukmin yang kaya-kaya. Banyak ya. Dikit lagi Pak Cing. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, memantapkan hati kita, membuat sudut pandang baru kita dalam memahami ilmu-ilmu keislaman kita yang banyak sekali bergejolak di dunia saat ini. Banyak memanfaatkan ilmu-ilmu mantik yang mengolah-olah kebingungan pikiran kita. Mudah-mudahan dengan tadi bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kesalahan dari kami, kefakiran kami mohon dimaafkan dan mohon diberikan saran yang hikmah untuk kebaikan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.